Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Saya percaya bahwa di dalam keadaan yang kita alami saat ini, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir untuk bergabung dalam ibadah online service kami. Jemaat Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Hanya Dia yang layak untuk kita muliakan. Dan saya percaya bahwa di dalam hadiratnya kita mendapatkan ketenangan. Di dalam hadiratnya kita mendapatkan kekuatan. Mari kita masuk di dalam hadirat. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Saat ini kami datang di hadapan Engkau. Karena kami merindukan hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu adalah saat-saat yang terindah bagi kami. Memandang wajah-Mu. Memuliakan nama Engkau, merasakan dekapan kasih-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih seperti rusa yang merindukan air, seperti tanah kering tandus tiada berair. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Demikianlah jiwa kami merindukan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, sebab kekuatan kami, ketenangan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu sewaktu kami menyembah Engkau Tuhan.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk untuk memuliakan-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Biarlah di sepanjang hidup kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk kemuliaan nama Engkau. Sebab tidak ada yang lain yang patut untuk dipuji, yang patut untuk disembah selain daripada Engkau. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita menyaksikan itu sepanjang kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu setia di dalam hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita
selama bulan Agustus ini mengenai Church Illustrated. Jadi gereja itu diilustrasikan, dan kita sudah mendengarkan minggu lalu bahwa gereja adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menjadikan gerejanya. Kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18, Yesus mengatakan seperti ini, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah yang akan membangun jemaatnya. Jemaat yang dibangun oleh Yesus adalah jemaat yang tidak dapat dikuasai oleh alam maut. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi gereja bukan buatan manusia. Gereja adalah buatan Kristus, buatan Yesus sendiri di bumi ini. Dan kita sudah mendengarkan panjang lebar minggu lalu bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Dan hari ini kita akan melanjutkan di minggu kedua dalam seri kita gereja yang diilustrasikan. Hari ini kita masuk kepada keluarga Allah. Judul kita hari ini adalah keluarga Allah. Gereja diilustrasikan sebagai keluarga Allah. Dan ayat kita hari ini berasal dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita membaca bersama-sama dari bacaan kita hari ini dari dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 22. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca di rumah ataupun di slide yang ditampilkan. Mari kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kau kan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau memberikan pemberian-pemberian kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hati mencari Engkau, Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berikan kami anugerah-Mu agar kami bisa memahami kebenaran Engkau dan mengerti firman-Mu. Kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
di dalam kehidupan kita hari ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan persaingan. Ya, di mana-mana ada persaingan. Di sekolah ada persaingan. Di rumah kita ada persaingan. Di tempat kerja di mana kita bekerja ada persaingan. Mungkin kita kuliah, di sana ada persaingan. Di bangsa ini, di dalam negara ini kita hidup, begitu banyak persaingan-persaingan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bahkan ada rival-rival kita. Ya, kita melihat di dunia ini ada rival yang sangat kejam, mereka saling membunuh, saling menjatuhkan, saling mengejek dan sebagainya. Itulah kenyataan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, bahwa kita hidup di dalam persaingan yang sangat ketat. Dan kita melihat bahwa dari bacaan kita melihat di sini bahwa di Efesus pun terjadi demikian. Ya, terjadi permusuhan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Namun, kita lihat bahwa melalui Kristus, kedua musuh ini telah menjadi teman antara Yahudi maupun non-Yahudi. Kenapa? Karena memang Yesus datang untuk menyelesaikan pekerjaan perdamaian melalui kematiannya di kayu salib. Itu yang terjadi. Yesus datang untuk menghentikan perseteruan, menghentikan permusuhan antara orang Yahudi maupun non-Yahudi secara jasmani. Jadi kita melihat bahwa ada sebenarnya tujuan vertikal dan juga tujuan horizontal dari kematian Kristus di kayu salib. Melalui salib kita tidak hanya didamaikan dengan Allah, tetapi kita juga didamaikan antara satu dengan yang lain. Nah, kita melihat bahwa ayat 11 dari bacaan kita hari ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 11, di sana melukiskan sebuah latar belakang yang bisa kita lihat. Dikatakan bahwa Efesus 2 ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah dikerjakan oleh tangan manusia. Dikatakan di sana bahwa karena itu, pertama dikatakan karena itu tentunya merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, dan ayat-ayat sebelumnya adalah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat di Efesus adalah sebagian besar adalah non-Yahudi. Karena itu Paulus mengatakan bahwa mereka diselamatkan, Efesus 2 ayat 8 dan 9, bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih karunia dan bukan pekerjaan manusia, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus mengatakan karena itu. Kemudian Paulus melanjutkan, karena itu ingatlah, dikatakan ingatlah bahwa kamu, dikatakan bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dilakukan oleh tangan manusia. Paulus mengatakan bahwa ingatlah. Kenapa? Karena sebagian besar jemaat Efesus adalah non-Yahudi. Dan dikatakan ingatlah bahwa kamu dahulu orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Mereka adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging, orang-orang yang tidak bersunat. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-11 tadi kita baca. Orang-orang yang tidak bersunat berarti orang-orang yang terpisah dari Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan yang tidak memiliki janji-janji Allah. Itu artinya orang-orang yang tidak bersunat pada waktu itu, orang yang tidak mengenal Allah. Jadi gambaran orang-orang non-Yahudi di Efesus saat itu merupakan gambaran
dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, dari orang-orang yang terpisah dari Tuhan. Dan itu termasuk saudara dan saya, kita semua bukan orang Yahudi secara daging. Inilah kondisi kita dulu. Jadi hari ini kita mulai belajar kondisi kita dahulu. Siapa kita dulu? Di ayat 12 kita lihat. Di ayat 12 firman Tuhan mengatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam hidup. Siapa kita dulu? Paulus menjelaskan, kita tanpa Kristus. Yang pertama, kita tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Ini juga yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Pertama, Paulus mengatakan mereka itu tanpa Kristus. Orang-orang di Efesus yang non-Yahudi pada waktu itu, mereka tanpa Kristus sebelum mengenal Kristus. Dipisahkan dari harapan mesianik. Itu kondisi dulu orang-orang Yahudi sebelum mereka mengenal Yesus. Dan juga kita sebelum kita mengenal Yesus. Kita terpisah dari Kristus. Tanpa Kristus. Terpisah dari Kristus yaitu terpisah dari keselamatan tentunya. Berarti dipisahkan, ketika kita dipisahkan dari keselamatan, sebenarnya kita terpisah dari Allah. Kita tidak bersama-sama dengan Allah dan tidak bersama-sama dengan Kristus, tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang paling mengerikan daripada ini? Menurut saya tidak ada yang paling mengerikan di dalam hidup ini kecuali kita hidup tanpa Tuhan, kecuali kita hidup tanpa Kristus. Dan kedua, Paulus mengatakan di situ, masih di ayat 11, Paulus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang asing, tidak termasuk kewargaan Israel. Mereka bukan kewargaan Israel. Orang-orang non-Yahudi itu orang-orang yang terasing, orang-orang asing dari Allah dan juga dari umat Allah. Kita pun demikian, ketika kita belum mengenal Kristus, keadaan kita dahulu adalah orang yang terasing dari Allah dan juga dari umat Allah. Kita terpisah dari Allah, bukan hanya dari Allah, kita juga terpisah dari umat Allah. Dan mereka juga bukan bagian dari apa yang telah dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tidak mendapat bagian, tidak masuk mendapatkan janji dari Tuhan. Nah, kata janji ini mungkin saja berhubungan dengan janji yang diucapkan Tuhan kepada Abraham. Dan kalau terpisah dari Allah berarti terpisah dari janji-janji Allah. Berarti mereka juga kehilangan janji-janji Allah, perjanjian Allah, dan juga janji-janji yang dijanjikan Mesias kepada mereka. Itu kondisi kita dulu, dan itulah kondisi orang-orang Efesus sebelum mereka menerima Yesus. Makanya Paulus mengatakan ingatlah. Kemudian yang ketiga, Paulus mengatakan mereka itu tanpa harapan dan tanpa Tuhan. Memang benar bahwa Allah berencana untuk memberkati bangsa-bangsa lain melalui Israel. Tetapi orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi tidak tahu itu. Tidak tahu. Karena mereka tidak tahu janji-janji itu, maka mereka juga tidak memiliki harapan akan janji itu. Dan mereka juga tidak mengenal Tuhan, dikatakan, dari janji-janji yang Tuhan ucapkan. Jadi ini yang sangat mengerikan dari sebuah kehidupan manusia sebenarnya. Ketika mereka tidak memiliki Tuhan. Ketika mereka tidak memiliki janji dari Tuhan. Mereka tidak tahu janji-janji Tuhan bagi mereka. Itulah kondisi atau keadaan orang-orang Efesus sebelum menerima Yesus, dan itulah kondisi atau keadaan kita sebelum kita menerima Yesus. Kita pun hari ini seperti itu. Sebelum kita percaya kepada Kristus untuk keselamatan kita, kita pun berada dalam posisi yang sangat tragis seperti itu.
di dalam kehidupan kita. Kita terpisah dari Allah dan umatnya, dan tanpa harapan di dalam hidup ini. Itu kondisi kita. Makanya kita perlu mengingat. Dikatakan kita harus mengingat fakta ini, kebenaran ini. Agar kita selalu apa? Agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus katakan. Jadi kita bisa melihat ayat 11 dan ayat 12 dari bacaan kita hari ini melukiskan suatu gambaran yang gelap. Kehidupan orang-orang yang terpisah dari Kristus. Mereka memiliki gambaran yang sangat gelap. Kehidupan yang sangat gelap. Ini yang dilukiskan Paulus. Bahwa gambaran itu begitu gelap. Tetapi saudara-saudaraku, Kristus telah melakukan sesuatu bagi orang-orang seperti ini. Yang tanpa Kristus, yang terasing dari Allah dan dari umat Allah, tanpa harapan dan tanpa Allah, Kristus telah melakukan itu. Karena itu bagian kedua hari ini kita belajar apa yang telah dilakukan Kristus. Apa yang telah Kristus lakukan. Yang kedua kita belajar apa yang Kristus telah lakukan. Di ayat 13, Efesus 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wow. Dikatakan situ, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus dikatakan, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan, Kristus melakukan sesuatu. Meskipun dulu kondisi kita seperti itu, gelap kehidupan kita, gambaran kehidupan kita begitu gelap, tapi Kristus melakukan sesuatu. Oleh karena itu kita hanya memperoleh kehidupan, memperoleh sesuatu yang baik ini hanya di dalam Kristus. Dikatakan di dalam Kristus. Sekarang kita di dalam Kristus baru kita bisa mendapatkan semua itu. Dulu kita tanpa Kristus, terasing dari Allah dan umat Allah, kita hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan. Tapi di dalam Kristus, jadi siapapun itu, baik non-Yahudi maupun orang Yahudi, maupun bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya akan berubah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang Yesus Kristus lakukan. Bahwa secara historis, Kristus telah mati di kayu salib. Di depan orang banyak. Bukan di depan satu orang, di depan orang banyak. Tidak terjadi di atas bukit yang tersembunyi atau yang jauh, tetapi ini bukit yang dekat di mana bangsa-bangsa banyak orang bisa melihat itu. Yesus disalibkan hanya di setelah gerbang Yerusalem. Kematian Yesus seperti menyalibkan orang pada hari ini di tempat di pusat perbelanjaan. Semua orang melihat itu. Yesus disalibkan dan semua orang menonton itu. Itu secara historis dan itu buktinya seperti itu. Yesus disalibkan di depan orang, di depan banyak orang dan semua orang melihat itu. Tetapi secara teologis Kristus mati atas nama orang berdosa. Dia menanggung hukuman orang-orang berdosa, dia menanggung hukuman orang-orang yang terasing, yang melawan Allah, yang memberontak kepada Allah. Yesus menanggung itu di atas kayu salib. Dia menggantikan kita agar kita dapat dinyatakan benar di hadapan Allah dan bisa menerima manfaat pengampunan dan kebenaran dan kehidupan baru di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada peristiwa masa lalu yang dialami manfaatnya di masa sekarang ini, yaitu saudara dan saya ketika kita menerima Yesus. Dan siapapun yang menerima Yesus Kristus, bahwa ada peristiwa masa lalu yang dialami manfaatnya di masa sekarang ini. Apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bisa dialami oleh setiap orang yang percaya pada saat ini. Inilah sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara yang memberikan kita kedamaian di dalam hidup kita. Kedamaian dengan Tuhan dan dengan orang lain. Kita berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan orang lain karena Kristus melakukan sesuatu di atas kayu salib.
Mari kita sama-sama melihat apa saja yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya. Apa saja yang Kristus lakukan. Di ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang pertama yang Kristus lakukan adalah Dia mempersatukan kita. Kristus telah mempersatukan kita. Paulus mengatakan bahwa Dia meruntuhkan tembok pemisah. Di ayat 14b, darah Kristus telah menghancurkan perpecahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Itu yang terjadi. Untuk apa? Untuk mempersatukan mereka. Dan kita pun demikian. Apa yang dilakukan Kristus pertama yang terjadi adalah Kristus telah mempersatukan kita. Secara harafiah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tembok di bait Allah, di bait suci pada waktu itu, dan di sana ada pesan-pesan dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Latin yang memperingatkan bahwa orang-orang non-Yahudi tidak boleh melangkah lebih jauh agar mereka tidak mati. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa bait suci dihancurkan pada tahun 70 secara fisik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya bait suci ini telah dihancurkan secara rohani pada tahun 33 Masehi, yaitu ketika Kristus mati di atas kayu salib. Jadi sebenarnya dari sejak itu Tuhan telah merobohkan tembok pemisah. Kita tahu waktu Yesus disalibkan dan Dia mati, apa yang terjadi? Tirai pembatas di bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, Paulus juga mengacu pada penghalang, yaitu hukum. Hukum yang terdiri dari perintah dan juga dinyatakan dalam peraturan. Itu yang terjadi. Jadi Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menghapus hukum sebagai sarana keselamatan melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang dilakukan Yesus Kristus yang pertama. Dia mempersatukan kita. Jadi kita bisa melihat bahwa seseorang hanya bisa diterima oleh Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib. Bukan melalui karya kita sendiri. Penghapusan Yesus atas sesuatu yang lama telah menghasilkan sesuatu yang baru. Kristus telah menciptakan satu manusia baru. Jadi kita mesti melihat bahwa Yesus menghancurkan tembok pemisah dan kita bisa dipersatukan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Yesus Kristus apa yang telah dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Kristus telah mendamaikan kita. Yesus telah membawa kita berdamai dengan Allah dan juga sesama kita. Yesus adalah pembawa damai. Dia adalah pembawa damai. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kedamaian kita hanya temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kematian Yesus telah mengakhiri permusuhan. Kematian Yesus telah mengakhiri pertentangan. Dan itu menghasilkan perdamaian. Itulah apa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus, kita harus menjadi umat yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena pengampunan Kristus telah diberikan kepada kita. Kita harus bisa mengampuni saudara kita. Kita harus bisa mengampuni setiap orang yang menyakiti kita, meskipun kita benar. Kenapa? Kenapa kita bisa mengampuni? Karena pengampunan Kristus ada di dalam saudara dan saya. Tuhan telah memberikan kita pengampunan. Karena itu kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita saling berdamai satu dengan yang lain.
Karena Tuhan telah memperdamaikan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Yesus mengajar kita untuk berdoa. Dikatakan di sana, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam Matius 6 kita bisa baca di sana. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain. Karena Dia telah memberikan kita pengampunan. Karena Kristus telah memperdamaikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penangkal terbaik terhadap perpecahan di antara orang percaya adalah pemahaman baru tentang salib Kristus. Ketika kita mengerti benar apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, yaitu memperdamaikan kita dengan Allah dan memperdamaikan kita satu dengan yang lain, maka apa yang terjadi? Kita akan mengerti dengan benar, dan itu adalah penangkal terbaik terhadap perpecahan. Ketika kita mengerti apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, salib Kristus adalah bagaimana perdamaian kita diperoleh. Tidak ada jalan lain kita memperoleh perdamaian dengan Allah kecuali dengan salib. Itu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memberitahu dunia bagaimana dunia ini berdamai dengan Tuhan. Bagaimana orang-orang berdamai dengan Tuhan. Bagaimana keluarga kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita berdamai dengan Tuhan. Kita harus memberitahu mereka bagaimana mereka berdamai dengan Tuhan. Karena kita sudah tahu bagaimana kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita harus memberitakan orang-orang bagaimana supaya mereka bisa berdamai dengan Tuhan. Dunia membutuhkan yang namanya kedamaian Bapak Ibu. Dan hanya ketika kita mengkhotbahkan Kristus dan apa yang telah dilakukan di atas kayu salib, orang-orang dapat mengetahui bagaimana mereka memiliki perdamaian dengan Allah. Yaitu ketika kita memberitakan itu, ketika kita menyatakan itu, ketika kita mengkhotbahkan Kristus yang mati di kayu salib bagi mereka. Itulah satu-satunya jalan mereka tahu bagaimana mereka bisa memiliki damai dengan Allah. Dan yang ketiga, apa yang telah dilakukan Kristus di atas kayu salib, ayat 18. Karena oleh Dialah kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib bagian ketiga ini adalah Kristus telah membuka akses kepada Bapa di surga. Kristus telah membuka jalan kepada Bapa di surga. Sehingga dunia, orang-orang yang mau datang kepada Bapa di surga memiliki akses ke sana. Memiliki jalan masuk kepada Bapa. Kita beroleh jalan masuk kepada Bapa karena apa yang telah dilakukan Kristus di atas kayu salib. Setiap orang yang menanggapi pekerjaan dan pesan Kristus ini memiliki akses kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita yang percaya, siapapun saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara memiliki akses kepada Bapa di sorga karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Jadi manfaat dari rekonsiliasi yang telah dilakukan Kristus adalah bahwa kita memiliki akses kepada Bapa di sorga. Wow, ini hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus kita memiliki akses kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah yang telah dilakukan Kristus di atas kayu salib. Yaitu mempersatukan kita, mendamaikan kita, dan juga membuka akses kepada Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dan yang ketiga sekarang kita belajar. Setelah kita tahu siapa kita dulu dan apa yang telah Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita di atas kayu salib, yaitu mempersatukan kita, kemudian mendamaikan kita, dan juga membuka akses kepada Bapa di sorga, membuka jalan masuk kepada Bapa di sorga. Yang ketiga, sekarang kita tahu siapa kita sekarang. Setelah Kristus melakukan itu di kayu salib, Paulus menggunakan 3 gambaran. Yang pertama, siapa kita sekarang? Yang pertama adalah warga kerajaan Allah. Yang kedua adalah keluarga Allah. Dan yang ketiga adalah menjadi tempat kediaman Allah. Wow, ini hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita.
Apa yang telah dilakukan Kristus. Di ayat 19 firman Tuhan mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang pertama dikatakan di sana, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Pertama Paulus mengatakan bahwa mereka bukan lagi pendatang. Orang-orang Efesus non Yahudi bukan lagi pendatang. Sekarang memang mereka memiliki kewarganegaraan, dan kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan kerajaan Allah, menjadi warga negara kerajaan Allah, menjadi kewargaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kewargaan ini adalah kewargaan kerajaan Allah, bukan kerajaan yang biasa-biasa. Orang percaya non-Yahudi di Efesus bukan lagi warga kelas 2, saudara. Mereka adalah anggota penuh kerajaan Allah. Demikian juga saudara dan saya. Kita bukan warga negara kelas 2. Kita adalah warga kerajaan Allah sepenuhnya. Wow. Dan sekarang ini kita sedang menunggu raja yang akan kembali untuk mengatur semua kerajaannya, untuk mengatur penuh dari kerajaannya. Kita sedang menantikan raja kita yang akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis pada masa di mana kewargaan Romawi itu sangat dihargai. Warga negara Romawi memiliki hak istimewa yang sangat luar biasa. Waktu Paulus menulis ini, jadi Paulus tahu benar bagaimana ketika orang menjadi warga negara, warga kerajaan Allah, saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, kewargaan di negara yang besar adalah suatu berkat. Itu benar, termasuk ketika menjadi warga negara Roma, itu adalah berkat. Tetapi saudara, tidak ada yang sama ketika menjadi warga kerajaan Allah. Itu jauh lebih luar biasa daripada sekedar menjadi warga negara Indonesia, daripada sekedar menjadi warga negara Amerika, daripada sekedar menjadi warga negara Romawi. Menjadi warga kerajaan Allah jauh lebih besar, saudara. Itu yang dihasilkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, menjadikan keadaan kita sekarang seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi warga asing, menjadi orang asing di negara lain, itu sangat rawan, saudara. Sangat rawan. Mereka harus selalu membawa surat-surat lengkap, tidak bisa tidak. Mereka harus selalu melapor kepada pemerintahan di negara itu. Tetapi Paulus mengatakan, kita tidak perlu merasa seperti itu. Kita tidak perlu merasa khawatir, kita tidak perlu merasa takut. Kenapa? Karena kita karena Kristus dan apa yang telah dilakukan di atas kayu salib telah menjadikan kita menjadi warga kerajaan Allah. Ini jauh lebih powerful, ini jauh lebih luar biasa, Bapak Ibu. Kita adalah bagian dari kerajaan yang tidak memiliki akhir, dan inilah satu-satunya kerajaan yang tidak memiliki akhir, saudara. Kerajaan Allah. Dan saudara dan saya ada di situ. Karena siapa? Karena Kristus dan apa yang telah dilakukan di atas kayu salib. Kemudian kita melihat setelah Paulus mengatakan bahwa kamu bukan lagi orang asing, tetapi kamu adalah warga kerajaan Allah. Kemudian Paulus berubah dari warga kerajaan Allah menjadi sesuatu yang lebih pribadi, yaitu anggota keluarga Allah. Lebih khusus, lebih pribadi. Di ayat 19 bagian B dikatakan di sana. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang kedua, siapa kita sekarang adalah kita menjadi anggota keluarga Allah. Wow.
Jadi bukan hanya kita menjadi warga kerajaan Allah, tapi kita juga menjadi anggota keluarga Allah. Lebih spesifik, lebih khusus lagi. Kita punya hubungan lebih dekat lagi. Orang mungkin bisa membayangkan bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi bersama-sama dalam satu kerajaan. Yes, itu benar. Karena Yesus telah menghancurkan perseteruan, dan baik Yahudi maupun non-Yahudi, semua bangsa-bangsa dari semua etnis ada di dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Itu benar. Tetapi untuk membayangkan mereka sebagai satu keluarga adalah hal yang luar biasa dan lebih powerful dan lebih menakjubkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Luar biasa apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Mengapa kita menjadi satu keluarga? Karena kita memiliki Bapa yang sama. Bapa kita di sorga. Kita adalah anak angkat, saudara. Gereja terdiri dari saudara dan saudari angkat. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Kita adalah satu keluarga. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya satu, untuk membawa kemuliaan bagi Bapa kita di sorga. Efesus 5 ayat 1, Bapak Ibu bisa membaca di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, gereja bukanlah gedung yang kita bisa kunjungi atau acara yang kita hadiri. Gereja bukan itu. Gereja bukan gedung yang kita kunjungi atau acara yang kita hadiri. Tapi gereja adalah keluarga. Gereja adalah keluarga Allah dari berbagai bangsa. Bangsa-bangsa ada di dalam satu keluarga. Di dalam bahasa Yunani, kata bangsa-bangsa adalah etna atau etnis yang kita kenal. Semua etnis ada di dalam gereja. Semua etnis ada di dalam keluarga Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja bukanlah gedung yang bisa saudara kunjungi atau acara yang bisa saudara hadiri. Bukan itu. Gereja adalah keluarga, menjalani hidup bersama dalam satu misi. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berhati-hati untuk tidak memperlakukan gereja seperti hotel. Kita mengunjungi sekali-sekali, kasih tip kalau mereka melayani kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja bukan itu. Gereja adalah bagian identitas kita. Gereja adalah keluarga kita. Disitulah kita makan, disitulah kita melayani, disitulah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu gereja. Gereja adalah keluarga Allah, bukan gedung. Ya, kita bisa melihat siapa kita sekarang. Yang pertama, kita menjadi warga kerajaan Allah. Yang kedua, kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa kita menjadi tempat kediaman Allah. Wow, ini adalah hal yang lebih luar biasa lagi, di mana Allah berdiam di dalam kita. Di ayat 22 firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita menjadi tempat kediaman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Selama hampir 1000 tahun, Bait Suci menjadi pusat perhatian bangsa Israel. Mulai dari zaman Salomo, Zerubabel, sampai dengan Herodes, Bait Suci menjadi pusat perhatian bangsa Israel. Sekarang ada Bait Suci yang baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, terdiri dari orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus karena apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib. Dalam ayat 20 Paulus mengatakan dasar dari Bait Suci itu adalah firman Allah. Paulus menyamakan orang dengan batu dari suatu bangunan. Dia menyatakan bahwa di dalam Tuhan kamu juga sedang dibangun bersama untuk tempat kediaman Allah. Petrus menyebut kita sebagai batu-batu yang hidup di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ayat 5. Kita adalah batu-batu yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat
Kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Wow. Kita menjadi tempat kediaman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus menjalani kehidupan bersama sebagai bait suci multi etnis yang berpusat kepada Kristus saja dan bukan kepada diri kita sendiri. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tingkatkan konsep kita tentang gereja lokal. Jelas bahwa Kristus ingin menciptakan suatu umat, bukan hanya individu-individu yang terisolasi, yang percaya kepada Kristus. Bukan itu. Kita bukan individu-individu yang terisolasi dan percaya kepada Kristus. Mungkin hari ini kita kena COVID, makanya kita harus isoman, kita harus isolasi mandiri. Tetapi di dalam Kristus, di dalam keluarga Allah tidak ada namanya isolasi mandiri dan kita tetap percaya kepada Kristus. Kita harus hidup bersama-sama dalam satu tubuh. Tidak ada isoman di dalam keluarga Allah. Tidak ada kita terisolasi dan tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup bersama-sama di dalam Kristus. Ini tidak ada hubungannya dengan pandemi. Tetapi kalau kita berbicara mengenai gereja bukanlah orang-orang yang percaya yang hidup sendiri-sendiri. Gereja adalah orang-orang yang hidup bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, terpisah dari gereja berarti mengatakan, saya ingin menjadi batu yang terpisah dari bangunan. Terpisah dari gereja berarti saudara mengatakan bahwa saya sebagai anak yang terpisah dari keluarga saya. Terpisah dari gereja berarti saudara sedang mengatakan, saya pengungsi yang jauh dari negara saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah dan kita adalah tempat kediaman Allah. Mari kita meningkatkan pengertian kita tentang gereja lokal. Yang kedua, marilah kita menjadi bagian dari gereja itu. Bukan hanya meningkatkan pemahaman kita tentang gereja lokal, tetapi kita menjadi bagian dari gereja itu. Dari setiap suku dan bahasa yang telah ditebus oleh Kristus, yang tercabik-cabik, yang menumpahkan darahnya agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah dan dengan satu sama lain. Biarlah kita menjadi bagian dari gereja itu. Gereja yang telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu cara untuk bekerja memupuk keragaman kita multi etnis di dalam gereja adalah dengan memberitakan Injil. Ketika kita memahami Injil dan memahami bahwa seluruh umat manusia telah jatuh dan membutuhkan kasih karunia, kita akan bersatu untuk itu. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersatu demi satu misi. Kita bersatu demi Injil Kristus. Karena kita tahu dunia memerlukan itu. Mari kita meningkatkan pemahaman kita tentang gereja lokal. Mari kita mengambil bagian, menjadi bagian dari gereja lokal. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang masih terisolasi, orang-orang percaya yang terisolasi, yang tidak ada di dalam satu komunitas gereja, mari mengambil bagian di dalam sebuah komunitas. Bukan harus di dalam gereja kita, bukan harus di dalam gereja ini, tapi saudara bisa ada dalam satu gereja yang benar-benar saudara mengambil bagian. Tidak harus di Every Nation Makassar. Jika saudara belum terikat dalam satu gereja, cari dan saudara mengambil bagian di situ, menjadi gereja, menjadi keluarga Allah, menjadi tempat kediaman Allah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah satu keluarga, kita adalah satu kerajaan, yaitu kita warga kerajaan Allah.
Dan kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Karena itu, mari kita menghargai satu dengan yang lain. Hargailah orang dari etnis yang berbeda. Hargailah orang dari etnis manapun. Sambut setiap orang, terlepas dari warna kulit mereka, saudara. Sambut mereka di live group. Sambut mereka ketika mereka datang beribadah. Dalam ibadah live group misalnya kelompok kecil. Sambut mereka. Kasihi semua orang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berilah keadilan bagi mereka yang tidak memiliki keadilan, mendapatkan keadilan. Berilah keadilan bagi mereka yang tertindas. Peduli kepada mereka dari setiap warna kulit apapun, kita harus peduli. Ini memang kerja keras, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi itu sepadan. Tindakan ini harus dilakukan. Tindakan yang sengaja ini memuliakan juru selamat yang disalibkan dan yang telah mati untuk membawa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami mengingat siapa kami dulu. Kami tanpa Kristus. Kami orang asing, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Tetapi apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib bagi kami? Engkau telah mempersatukan kami, Engkau telah mendamaikan kami, dan Engkau telah membuka akses kepada Bapa di sorga. Sehingga hari ini kami semuanya yang percaya, setiap orang yang percaya kepada Kristus, siapapun, dari bangsa manapun, dari etnis manapun, siapapun dia yang percaya kepada Kristus, sekarang telah menjadi warga kerajaan Allah. Sekarang telah menjadi keluarga Allah. Sekarang telah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oh, terima kasih, kami bersyukur untuk pekerjaan besar Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkatilah setiap orang, Tuhan, yang percaya kepada Engkau, bahwa mereka sekarang bukan lagi orang asing, tapi mereka telah menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan. Biarlah kami menyadari setiap orang percaya. Dulu mungkin kami terasing, tapi sekarang karena pekerjaan Engkau di atas kayu salib, kami telah menjadi keluarga Allah. Dan karena pekerjaan Engkau di atas kayu salib, Engkau telah menjadikan kami menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kami bersyukur, Tuhan. Segala hormat dan pujian kami berikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai gereja, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Kristus agar orang lain bisa memahami, mengetahui bahwa bagaimana mereka bisa didamaikan dengan Kristus. Karena itu kita mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil ini. Dan kita akan terus melakukan itu karena itu adalah panggilan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga harus menyatakan keadilan kepada orang-orang yang belum beruntung, yang tidak beruntung, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, yang lemah. Kita sebagai gereja kita punya tanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saudara memberi dalam pemberitaan Injil, kita percaya itu akan bermanfaat bagi orang lain. Orang lain akan mengenal siapa Kristus. Orang lain mungkin bisa datang dan percaya menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Kita akan membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang tergerak dan mau mengambil bagian di situ, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening khusus ini dan itu akan disalurkan. Kita percaya bahwa melalui gereja Allah akan dimuliakan. Amin. Kalau sudah siap persembahan kita, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mengambil bagian dalam pelayanan misi, mengambil bagian sebagai gereja yang memiliki tanggung jawab sosial di mana kami ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberkati setiap hati yang memberi, hati yang tulus, yang sungguh-sungguh mau memberi kepadamu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami agar kami bisa menyalurkan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Berkati setiap hati, Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami berdoa untuk offering, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berikan segala hormat dan pujian. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub kiranya selalu menyertai kita. Dan biarlah pertolongan Roh Kudus selalu memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kita bersosialisasi. Biarlah kita menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus segala hormat dan pujian kami berikan bagi Engkau. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan Allah yang Maha Kuasa akan menyertai kita sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.